Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Engkaulah kekasih jiwa kami. Saat teduh bersama ini, kami semua punya satu kekasih. Yesus, mempelai pria gereja perjanjian baru. Engkaulah suami sorgawi umat-Mu. Kami bersyukur kami punya Engkau sebagai Allah kami. Engkau begitu baik, kasih-Mu begitu mesra, kasih-Mu begitu setia. Ajari kami untuk meresapi, menghayati kasih-Mu dan kami gak mau takut lagi. Kami gak mau worry karena kami tahu Engkau pasti melindungi kami dan memelihara. Allah kami bertanggung jawab atas hidup anak-anaknya. Dan kami adalah umat pilihan-Mu. Engkau yang memilih kami tidak lepas tangan atau angkat tangan. Malahan Engkau akan turun tangan hari ini mendengar doa umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sampaikan sabda-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita belajar firman ya. Langsung buka bersama dengan saya di kitab Kidung Agung pasal 3. Saya kasih judul, Kristus mempelai pria kita. Apa artinya bagi hidup kita? Setiap kali kita samar-samar dapat penghayatan renungan firman tentang kabar mempelai itu, kita tahu dari kitab Wahyu, Yesus itu mempelai pria. Lalu gereja atau umat Allah, yaitu Anda dan saya, kita ini mempelai wanitanya. Ini bukan bicara soal pernikahan seperti di bumi, laki-laki dan perempuan, enggak ya. Ini bukan soal gendernya, ini bicara tentang peran. Bahwa Yesus itulah kepala gereja. Yesus itu juga kepala di setiap rumah tangga yang takut akan Allah. Yesus itu suami sorgawi, maksudnya dia itu yang bertanggung jawab atas kita. Oh luar biasa ya, betapa bahagianya kita ini. Kalau Yesus sebagai penanggung jawab hidup kita, betapa hebatnya, luar biasa. Coba bayangkan, if God is ultimately responsible for your life, kalau Tuhanlah yang menjadi penanggung jawab, Tuhan yang tanggung Anda, masa sih kita akan kekurangan? Saya bukan bicara soal materi. Saya bicara tentang rencananya yang ajaib. Tuhan itu loh gak pernah lepas tangan. Sekalipun kadang terkesan dia diam aja, kok belum menjawab doa. Itu hanyalah ujian iman sementara. Tetaplah percaya, Kristus mempelai pria kita. Mari kita sekarang pahami apa artinya bagi kehidupan kita yang sementara di bumi ini. Mari kita baca dulu ayatnya. Yaitu Kidung Agung pasal 3 ayat 6 sampai ayat 11, saya bacakan iring-iringan mempelai ini. Apakah itu yang membubung dari padang gurun, seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan, dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Lihat, itulah Joli Salomo, dikelilingi oleh 60 pahlawan, dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang. Masing-masing dengan pedang pada pinggang, karena kedahsyatan malam. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Tiang-tiangnya dibuatnya dari perak, sandarannya dari emas. Tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hai putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya. Pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Kidung Agung adalah satu buku yang seringkali dihindari oleh umat Kristiani. Mengapa? Karena isinya terlalu eksplisit. Padahal sebenarnya ini bukan bicara tentang hubungan fisik. Segala sesuatu di firman itu tentang Yesus dan tentang umat Allah. Jadi ini bicara tentang hubungan yang sangat spiritual antara Tuhan dengan gerejanya. Gereja itu bukan gedungnya atau fasilitasnya. Gereja itu terutama adalah people-nya, orangnya, yaitu Anda dan saya. Waktu kita baca Kidung Agung, kita harus mengerti ini giliran siapa yang berbicara. Seluruh kitab Kidung Agung itu kadang itu adalah suara mempelai wanita. Yang sebenarnya zaman itu dituliskan untuk gadis Sunem itu, yaitu istri sah Raja Salomo. Ketika Salomo masih hidup dalam takut akan Allah. Dan Salomo di sini melambangkan suami sorgawi kita, Yesus Kristus. Sedangkan gadis Sunem tersebut melambangkan gereja, yaitu Anda dan saya. Kadang-kadang yang wanita yang bicara. Kadang-kadang ayat tertentu yang pria. Nah sekarang kita lihat yang wanita ngomong begini. Lambang gereja Tuhan.
Apakah itu yang membubung dari padang gurun? Seperti gumpalan-gumpalan asap, tersaput dengan harum mur dan kemenyan, dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Siapa lagi yang paling harum kalau bukan Yesus, ya kan? Apakah itu? What is that? Atau lebih tepatnya, who is that? Bukan apa, tapi siapa? Siapa itu ya yang membubung dari padang gurun? Seperti gumpalan-gumpalan asap. Bagi dunia, Yesus memang gak kelihatan. Tapi bagi kita yang percaya tanpa melihatnya, Yesus nyata. Kita itu bisa percaya Tuhan itu karena Bapa memilih kita. Karena Tuhan memberi kita iman. Buktinya orang dunia juga susah banget mau percaya adanya Tuhan. Atau kalau mereka percaya adanya Tuhan, mereka juga gak percaya Tuhan Yesus. Karena itu, Yesus itu sekarang masih diselubungi awan. Ditutupi awan. Apakah itu yang membubung dari padang gurun, dari jauh ya kan? Seperti gumpalan-gumpalan asap. Masih tertutup rapat-rapat. Masih diselubungi oleh awan yang kelam. Nanti suatu hari, seperti naiknya ke sorga, Yesus diangkat di atas awan-awan di depan 500 pasang mata dalam sejarah. Nanti dengan cara yang sama Yesus akan turun. Dia akan turun di atas awan-awan itu dengan jutaan malaikatnya. Sangkakala dibunyikan di akhir zaman. Ini semua nubuatan firman. Tapi sementara sekarang Yesus masih terselubung awan. Ayat 6 ini bicara tentang the second coming of Christ atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hubungan kita dengan Tuhan itu belum finalisasi sekarang ini, masih mungkin baru semifinalnya. Ayo kita harus terus berpegang teguh. Kita jangan lengah. Jangan dicuri itu mahkota. Memang sekarang dia masih terselubung awan, tapi suatu hari dia akan dinyatakan pada dunia terang-terangan. Ketika dia turun di hadapan semua pasang mata yang masih hidup saat itu, entah kapan. Yesus itu gak akan selama-lamanya disembunyikan. Sekarang ini berita Injil diberitakan. Barang siapa percaya dengan iman diselamatkan. Tapi nanti datang waktunya masa anugerah sudah selesai. Dan waktu itulah Yesus akan dinyatakan terang-terangan pada dunia. Saat itulah penghakiman. Cepat lambat, mempelai pria kita itu akan kelihatan. Sekarang banyak orang menganggap gereja itu nyembah apa. Yang gak percaya bilang kita gila. Bahkan kalau kita sungguh-sungguh dibilang fanatik. Kita percaya Yesus dibilang dongeng atau halusinasi. Sekarang bolehlah orang gak percaya, jangan benci mereka. Malah kita harus iba dan doakan agar mereka bisa dicelikkan mata rohaninya. Supaya mereka diinsafkan. Janganlah kita merasa lebih rohani. Kita ini justru beruntung hari ini bisa percaya Yesus. Orang lain mau percaya atas dasar kekuatannya sendiri, pakai hikmatnya nggak bisa-bisa kok. Kita itu cuma-cuma dicelikkan mata. Kita harus doakan siapa anggota keluarga kita yang belum percaya Yesus. Atau bahkan mereka yang membenci salib di luar sana. Kita harus doakan. Bahkan Tuhan suruh kita doakan musuh-musuh kita, berkati. Tuhan ampuni mereka. Tuhan beri mereka kesempatan untuk bertobat. Sekalipun sama-sama aku dan mereka gak melihat, tapi aku sudah percaya kepadamu. Mereka belum ya Tuhan. Sekalipun kau masih diselubungi awan, tapi Roh Kudus-Mu sudah nyatakan kepada aku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukankah Roh Kuduslah yang menginsafkan dunia akan kebenaran? Bukan hanya akan dosa kita dan penghakiman. Aku itu beruntung bisa mengalami karya Roh Kudus. Mereka belum merasakannya. Tuhan, aku berdoa before the second coming, sebelum nanti Tuhan keluar di atas awan, sangkakala berbunyi dan terlambat sudah. I pray, aku berdoa supaya kekasih-kekasihku, orang-orang yang kukasih dan yang kukenal dalam hidup ini, mereka sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tahu nggak, hubungan kita dengan Tuhan itu belum final sekarang ini. Karena itu harus pegang teguh. Ujung keintiman dengan Tuhan Yesus itu adalah kedatangannya kedua kali. Atau minimal, yaitu saat kita mati. Kalau kita masih hidup saat kedatangannya, ya kita akan bertemu di awan-awan. Tapi kalau kita meninggal dunia sebelum kedatangannya, ya sudah, kita ketemu Tuhan setelah menutup mata. Ujung daripada keintiman dengan Tuhan hari ini, waktu kita menyembahlah, renungkan firmanlah, melayani, hidup kudus,
buah-buah roh dalam hidup ini, dalam pekerjaan sehari-hari, di marketplace, di kantor kita. Kita memuliakan Yesus. Tujuan akhirnya apa? Kedatangan Tuhan. Kita itu mau ketemu sama Tuhan nanti. Sekalipun kita sudah percaya Tuhan, tapi kan kita belum melihatnya. Paulus mengatakan gini dalam suratnya, kita itu seperti orang yang melihat Yesus, wajah Tuhan itu, di cermin yang samar-samar. Tak seorang pun di antara kita, termasuk saya, yang melihat Tuhan muka dengan muka. Kita masih belajar mendengar suara Allah, belajar percaya, tapi kita sudah percaya. Jadi hubungan kita itu belum final. Karena itu jangan sampai kehabisan gas. Ayo tekun ikut Yesus, iringi Tuhan. Ujung dari semua yang kita lakukan dalam nama Tuhan ini adalah mau ketemu Tuhan. Kita itu loh, Anda dan saya mau ketemu Tuhan. Entah dalam kehidupan, kalau dia datang besok hari atau lusa, kita kan nggak tahu kapan. Jangan coba tebak waktu dan saatnya. Nanti jadi sesat. Karena Yesus sudah peringatkan, tak seorang pun tahu tanggalnya, waktunya, bulannya, tahunnya, semuanya. Kita hanya bisa berjaga-jaga dan waspada. Entah kita ketemu sama Tuhan nanti itu dalam kehidupan atau lewat kematian, kita mati dulu. Mati adalah keuntungan, karena hidup adalah Kristus. Tapi kalau hidup bukan Kristus, mati bukan keuntungan, malah kengerian dan kerugian. Ujung dari semua iman kita ini mau ketemu Tuhan di awan-awan, supaya Tuhan tidak lagi dibubung dalam gumpalan asap. Tapi kita bisa mencium harum mur dan kemenyannya, bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Ayat 7, lihat itulah Joli Salomo, ya kan, dinyatakan, dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. The groom has finally arrived. Ini ceritanya beneran, waktu itu arak-arakan Salomo untuk meminang Shulamite woman atau gadis Sunam ini. Waktu itu Salomo kelihatan dari jauh. Waktu dia lihat, wow, itu Salomo, itu Joli Salomo. Dikelilingi oleh 60 pahlawan tentara khususnya Israel. The groom has finally arrived, atau mempelai pria akhirnya tiba. The groom is finally revealed. Akhirnya semua orang tahu suaminya gadis Sunam itu siapa. Oh, itu ya kekasihmu. Semua putri-putri Sion di sekelilingnya berkata, wow, cakep ya. Nanti waktu Tuhan datang kembali, kita turut dimuliakan. Oh, ini, ternyata inilah yang kau percayai selama ini ya. Sampai tabah-tabah, mengalami masalah juga tidak pernah menyerah. Orang lain berdosa, sana gak mau kompromi. Ini ya ternyata waktu mereka melihat Yesus di awan-awan. Semua orang pada akhirnya akan mengerti mengapa kita hari ini pegang iman. Ternyata, lihat, itulah Joli Salomo dengan 60 bodyguard. Wow! Jikalau bukan dalam kehidupan ini kita tidak berkesempatan begitu, kita mati dulu. Semua orang waktu mati juga akhirnya, semua orang yang meninggal dunia akhirnya akan mengerti. Setiap jiwa yang memejamkan mata, baik yang percaya atau tidak, akan dapat waktu di mana semua orang akhirnya memahami kenapa Anda tekun beriman pada Tuhan. Oh, ternyata. Hanya sebagian yang berkata, oh ternyata itu ikut bahagia karena turut diterima ke dalam sorganya yang baka. Karena hatinya sudah milik Yesus dan namanya sudah tertulis dalam kitab Anak Domba Allah. Oh ternyata lalu kita sama-sama bahagia, kita saling berbahagia untuk satu sama lainnya. Tapi ada pula yang berkata, oh ternyata ini yang kamu percayai ya. Aduh mati aku, matilah saya. Aku belum percaya. Bagi setiap orang hidup hanya sekali, lalu penghakiman kata firman Tuhan. Itulah yang disebut kematian kedua. Ada orang yang tidak akan dilukai oleh kematian kedua. Ada orang yang akan dilemparkan ke lautan api lewat kematian kedua. Ada pula orang yang berkata, oh ternyata, dan akhirnya memahami mengapa Anda tetap tidak akan menyerahkan imanmu untuk apapun juga di hidup ini. Tapi pada saat itu terlambat sudah bagi mereka yang belum percaya. Waktu dia berkata, lihat itulah Joli Salomo. Kata Joli di sini artinya carriage. Joli ini sebenarnya tandu, arak-arakan. Atau juga bisa diartikan ranjang sebenarnya. Joli. Makanya kalau kita berkata itu sepasang sejoli, itu berarti mereka itu satu kendaraan,
Satu arak-arakan, satu tandu, itu artinya mereka itu kayaknya akan ke arah pernikahan. Mereka itu akan mengarungi kehidupan. Berdua, sepasang sejoli itu mengarungi kehidupan. Lihatlah, itu joli Salomo. Look, Jesus. Saya bayangkan kalau saya mati gitu, suatu hari kita semua belum ketemu, Tuhan belum datang gitu. Pasti saya akan mendapatkan, kita semua akan mendapatkan pengalaman seperti, look, Jesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang pada Bapa kecuali melalui aku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kalau tidak, tentunya aku mengatakan kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, Yohanes 14, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kau tahu jalan ke situ. Akulah jalan. Look, Jesus. Selain itu, mempelai pria itu bukan hanya bicara tentang nanti kita ketemuan, tapi juga ada aplikasinya untuk kita hari ini hidupnya. Ada benefit, ada keuntungannya bagi kita yang benar-benar mengerti bahwa Yesus itu suami sorgawi. Kita itu gak akan hidup dalam worry. Kalau kita tahu kita itu anaknya Bapa, burung di udara dia pelihara. Jangan cari seperti yang orang-orang dunia cari dan pikirkan setiap waktu 24 jam sehari. Hanya mereka perkara sia-sia. Tidakkah kau tahu, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Kalau bekerja, konsentrasi. Berkat itu datangnya dari Allah. Dan lebih dari sekedar tahu kalau kita itu anak. Sebab anak mungkin masih bisa diyatim piatukan. Lebih erat hubungan daripada anak dan papa adalah hubungan suami dan istri. Karena orang tua dan anak tetap dua. Suami istri itu satu. Makanya kalau kita tahu, jikalau kita menyadari bahwa dia mempelai pria kita nggak akan pernah punya waktu dan kita nggak akan lemah imannya. Kita nggak akan punya energi untuk worry. Karena kita akan GR. Kita akan gede rasa dan kita akan confident dalam Tuhan. Kita akan yakin kalau kita tahu bahwa dia itu sangat cinta kepada kita. If you know he loves you, kalau Anda tahu Anda itu seberharga apa. Kalau kita tahu status kita itu sebagai istri, masa istri kita itu takut sama pembantu kita, takut sama pegawai. Kalau suami kita setia, nggak mungkin lah. Nyonya pasti disegani di seluruh rumah tangga. Apalagi kalau istrinya itu dicintai, istrinya itu disanjung oleh sang suami. Seluruh perusahaan mana ada yang berani. Mereka takutnya sama bos. Tapi kalau sama istri bos, mereka juga akan berkata, Nyonya, ya kan? Kalau kita tahu diri, kenapa istrinya harus berjalan seputar sekeliling rumah, ketakutan, lalu minder di perusahaan. Kalau dia tahu dia itu siapa, dia akan berani, bukan semena-mena. Karena suaminya akan sedih kalau istrinya semena-mena. Kalau istrinya semena-mena, kan istrinya tidak memuliakan suaminya. Istri juga harus bisa menempatkan diri, itu bentuk tanggung jawabnya. Tapi jangan lupa, istri juga punya hak. Sebagaimana suami dihormati, istri juga disegani. Karena suami sorgawi kita, Yesus itu mempelai pria. Dia itu setia. Efesus berkata dia sangat cinta. Dia cinta sama tubuhnya. Dia mengajarkan suami untuk mengasihi istri. Dia mengasihi jemaatnya. Dia mengasihi kita. Memandikan kita dengan firman. Mencucinya supaya kita itu tidak bercacat celah. Supaya kita didandani layak menjadi permaisuri. Wow. Masa mungkin kalau kita tahu hak kita. Kita berjalan di perusahaan di mana sang suami adalah pemiliknya, lalu kita takut nanti dibentak sama satpam atau security-nya, mana berani. Kenapa kita hidup dalam ketakutan? Kenapa kita hidup dalam kekhawatiran? Kalau kita tahu who we are in Christ, kita itu siapa dalam Kristus. Coba saya tunjukkan ya, Kristus itu seperti apa. Seperti apa seriusnya untuk bela kita. Ayat 8, semua membawa pedang. Terlatih dalam perang. Masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Kayaknya realnya ini Salomo sedang membawa arak-arakan penuh dengan kado hadiah cincin kawinnya. Karena dia raja, dia bawa 60 bodyguardnya. Itu semuanya tentara perangnya sehebat
pasukan-pasukan Daud itu loh, pasukan khususnya. Semua bawa pedang terlatih dalam perang, dalam kedahsyatan malam. Mungkin malam-malam dia datang. Tahukah bahwa pelindung kita semuanya dipersenjatai dan semuanya terlatih? Tahukah ada bala tentara malaikat sorga yang mengiringi kehidupan orang-orang benar dan orang-orang kudusnya? Kalau di dalam kejadian ini secara aslinya, waktu Salomo membawa barang-barang berharga sebagai mas kawinnya, demi supaya melindungi semua itu jangan sampai dirompak di tengah jalan, bajak laut, bajak daratan, dan juga dari kaum Beduin saat itu, mereka mungkin yang bisa mencuri di zaman Salomo. Salomo menaruh tentara-tentara khusus. 60 itu sekeliling dia, belum lagi itu di dalam kerajaannya. Tahukah keluarga Saat Teduh yang saya cintai, but there are more soldiers, lebih banyak tentara tak kelihatan di sekelilingmu daripada semua musuhmu di hidupmu. Karena Tuhan itu secinta itu padamu, hai permaisurinya. Kalau saya bilang begini secara korporat berarti gereja Tuhan, umat Allah, tapi juga individu dong. Masa mungkin kalau tubuh Kristus itu kukunya dibiarin semua, dilindungi kecuali kukunya itu bisa dicabut-cabut sama musuh. Mungkin Anda merasa Anda hanyalah kuku. Aku ini bukan mulut, aku bukan pengkhotbah. Aku mungkin cuman ujung rambut, ketombenya bahkan. Nggak mungkinlah rambut itu bisa digunduli sama musuhnya. Karena semua bagian tubuh dari permaisuri itu berharga. Demikianlah Tuhan melindungi setiap individu. Sebab engkau adalah members of the body of Christ. Adalah anggota daripada tubuh Kristus. Semua itu dipersenjatai. Ada malaikat yang tak kelihatan. The guards of the church, pelindung gereja Tuhan itu, are all well armed and well trained. Guard apa ya? Bodyguardnya, pelindung daripada gereja Tuhan itu semuanya bukan hanya bersenjata, semuanya terlatih. Ayat 9, Raja Salomo bukan hanya berhenti di situ melindungi, tapi memelihara. Coba lihat ayat 9, Raja Salomo membuat bagi dirinya, coba lihat suatu tandu tadi, joli tadi. Dan ditunjukkan sekarang materinya. Tandu ini terbuat dari apa? Materialnya dijelaskan untuk apa sih? Apakah ini semua firman keisengan? Tidak. Ini menunjukkan kalau Tuhan itu pemelihara. He is our provider. Dialah Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kalau orang di dunia aja mau meminang aja, memberikan cincin kawin semampunya keluarga itu, masa mungkin Tuhan itu pelit sama hidupmu dan hidupku? Status kita memang masih sekarang belum kembali ke Tuhan. Kita belum ketemu muka dengan muka. Tapi tunangan aja sudah menjadi hak miliknya. Gak mungkin Tuhan itu akan meminangmu tangan kosong dan hampaan. Karena itu orang Kristen gak usah motivasian. Udah menjadi sifatnya Tuhan untuk memberi. Udah menjadi sifatnya Tuhan untuk berbagi. Sudah menjadi sifatnya Tuhan untuk memelihara. Dia itu the great protector. Udah gak usah disuruh. Jikalau pesawat itu ada kecelakaan, ada orang tertentu tuh berjiwa besar. Pasti ngalah itu pelampungnya. Pasti dia yang gendong nenek-nenek tua. Anak-anak kecil pasti dia yang tolong jikalau tenggelam di dalam air. Misalkan kalau pesawat itu jatuhnya di lautan lalu ada juga yang masih selamat. Orang itu yang heroik, pasti akan heroik saat emergency, saat darurat. Tuhan tuh gak usah secara darurat aja kelihatan waktu di kayu salib. Coba lihat, Tuhan berkata apa sama Yohanes, murid yang dikasihinya. Itu mamamu. Dia menunjuk ke Ibu Maria supaya jangan sampai hari ini gak ada yang take care dia karena sudah tua. Yesus kan mati. Dia berkata sama ibu itu anakmu. Darurat aja bisa segitu heroik. Apalagi dia sekarang bertahta. Come on lah ya, masa dia lupa. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu. Ini tandunya. Tandu ini bukan tahtanya. Tahtanya ada di Yerusalem. Ini tandu adalah tandu untuk meminang. Jangan bilang tahta di sorga deh. Itu sudah gak terhingga nilainya, materinya. Coba kita lihat ya, tandu untuk menjemput kita. Sebelum kita mati tuh loh, hari per hari gimana dia pelihara. Coba lihat tuh, suatu apa aja. Yang membuat bagi dirinya suatu tandu ayat 9 dari kayu Libanon. Hah? Kayu Libanon itu kayu aras yang paling mahal. Nggak karatan, nggak rayapan. Itu bisa tahan sampai mungkin bisa ratusan tahun jikalau bukan ribu.
Tiang-tiangnya dibuat dari perak. Sandarannya dari emas. Kenapa kok ada dari perak, kok nggak emas semua? Kalau emas semua kan jelek ya. Jadi diselang-seling. Jangan mentang-mentang kaya raya bisa beli bahan paling mahal, kasih semua yang paling mahal, jadi nggak ada seni. Karena sama dia dibaurkan, disemburkan, ya, diperkan atau dipasangkan antara emas dan perak. Tuhan itu nggak berlebihan kalau memberkati. Sekalipun dia punya segala sesuatu, dia nggak limpahkan sampai kita serakah, sampai kita rakus, sampai kita itu belum makan sudah sakit, belum kenyang masih makan sudah sakit perut. Enggak lah. Jadi jangan pernah kita marah kalau Tuhan kasih kita seolah-olah second best, third best. Bukan materi yang standarnya tertinggi. Bukan yang bukan yang speknya yang paling mahal. Enggak apa-apa. Karena Tuhan itu juga memperhatikan apa yang cukup bagi kita. Belajar percaya. Jangan serakah, jangan iri sama orang lain. Tiang-tiangnya dibuat dari perak, tapi sandarannya dari emas. Tuhan tahu mana berkat yang perlu lebih banyak, mana yang perlu lebih sedikit. Tapi Tuhan tuh tahu bagaimana takaran yang penuh bagi kita. Saya sih berdoa seperti Salomo untuk kita semuanya. Tuhan jangan buat aku terlalu miskin supaya aku jangan mencuri, jangan buat aku terlalu kaya hingga aku lupa. Setiap orang itu punya kemampuan sendirilah, stamina. Tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Kagum saya. Luar biasa Tuhan. Hai putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya. Pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya, ini bicara tentang weddingnya Salomo. Nanti kalau Anda lihat pasal 4, dia sudah menikah. Nah sekarang saya kasih 3 poin sederhana. Kristus mempelai pria kita, apa artinya bagi hidup kita? Supaya Anda tahu status diri sendiri, supaya nggak lagi berjalan menunduk penuh dengan worry atau rasa kekhawatiran, kecemasan, overthinking. 1, kita harus menjaga nama baiknya. Ini implikasinya bagi kita menjadi mempelai wanita, menjadi mempelai perempuan Tuhan di dunia. Karena Tuhan itu kan masih terselubung di dalam awan-awan. Dia masih dibubung dengan gumpalan-gumpalan asap. Berarti orang nggak bisa kenal Tuhan kita. Kalau mau tahu Kristus seperti apa, mereka harus lihat kita. Anda mau tahu suaminya kan nggak kelihatan sekarang. Mana suaminya? Di situ ada nyonya. Anda bicara sama istrinya, Anda bisa mereka kira-kira suaminya kayak apa. Ini suaminya berpendidikan tinggi nih. Atau, ini suaminya berwibawa. Lihat istrinya. Nah, indahnya adalah kita itu berada di posisi strategis sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja, sebagai umat Allah. Kita itu berada di posisi yang sah untuk memuliakan namanya. Celakanya kalau kita salah, kalau kita ngawur, kalau kita jahat, kalau kita busuk pula nama Tuhan padahal bukan Tuhan yang berbuat. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu masih LDR, long distance relationship. Ini mungkin juga sebagai satu pesan kalau memang ada yang LDR setia ya. Kalau memang ada yang long distance relationship atau hubungan jarak jauh, beda negara atau beda kota, beda pulau, yang setia, oke? Kalau bisa setia sama Tuhan sebagai orang Kristen, anak Tuhan di dunia ini sementara hidup di bumi, apa susahnya kalau kita hanyalah long distance secara pulau dan kota, bahkan negara. Setia itu menjadi DNA kita. Tapi ingat ya, hubungan kita sama Tuhan itu masih tergolong hubungan jarak jauh. Meskipun Tuhan itu intim dekat, rohnya sudah didepositokan, seluruh Roh Kudus, Allah, Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita. Tuhan gak pernah kasihnya instalasi, Tuhan curahkan roh di dalam hati orang yang percaya. Kasih Yesus dicurahkan dalam hati kita melalui Roh Kudus. Tapi kita harus mengerti bahwa peran kita di sini, kita harus jaga nama baiknya. Karena orang tidak bisa lihat Tuhan, mereka hanya bisa lihat orang percaya. Jadi sebagai wife atau istri, kita punya role, punya peran, punya duty, punya responsibility, kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia. Sempurna nggak ada. Tapi asal kita berusaha, kalau kita salah, kita ngomong sorry pun biasanya orang akan toleran. Yang paling dibenci itu adalah kemunafikan. Asal kita
hidup dalam ketulusan. Orang tahu kita belajar. Malah justru beberapa orang yang percaya Yesus melihat Anda begitu real, begitu nyata, begitu mendarat. Orang berkata, aku kok kagum sama orang ini, aku mau kenal Tuhannya. Padahal mungkin Anda baru berbuat sesuatu yang kurang atau salah, tapi Anda mengakuinya. Justru mengundang kekaguman. Siapa bilang orang sempurna yang jadi saksi Kristus yang baik? Orang tulus. Orang munafik itu adalah saksi yang paling menyandung. Sehingga Tuhan disalahpahami oleh semua. Nomor 2, Kristus adalah pelindung dan pemelihara kita. Dari situ kita tahu kan tandunya terbuat dari apa? Kayu aras lah, emas peraknya lah, dari warna ungu, kayu arang. Anda tahu bahwa Tuhan itu serius menghiasi hidupmu. Dia the great protector, dia yang melindungimu, dia yang memeliharamu. Ketiga ini adalah pesan, ini adalah aplikasinya, apa artinya pewahyuan ini bagi hidup kita. Kita harus loyal sampai hari kedatangannya. Minimal kalau bukan kedatangan Tuhan di awan-awan, kalau nggak sempat maka kita harus setia sampai mati. Dan di sorga itu ternyata seperti ayat 11 terakhir yang kita baca pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Sorga itu di kitab Wahyu digambarkan sebagai pernikahan anak domba Allah. Ketika weddingnya jadi sah, ketika kita bertemu muka dengan muka. Wow, bayangin jutaan orang kudus, entah miliaran, entah berapa, hanya Tuhan yang tahu. Kita dalam lautan manusia itu dengan daun palem dan baju yang dibasuh oleh darah, berjubah putih mulia. Kita semua akan berkata, Hosana, disitulah wedding of the Lamb, pernikahan anak domba Allah. Dan di sorga juga ada mahkota yang tidak akan binasa. Hiduplah setiap hari untuk saat wisuda. 1, 2, 3, Kristus mempelai pria kita. Apa artinya bagi hidup kita? 1, kita harus menjaga nama baiknya. Katakan amin. 2, Kristus adalah pelindung dan pemelihara kita. Katakan amin lagi. Amin. 3, kita harus loyal sampai hari kedatangannya. Haleluya. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus, hidup
bercacat di hadapan-Mu. Mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindu hidup kudus tak bercacat. Hidup kudus tak bercacat di hadapan-Mu. Mulia, suci pada kedatangan-Mu. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukan-Mu. Hosana, 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 datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukan-Mu. Hosana, Hosana, come and save us, Lord. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, 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 ku merindukan-Mu. Tahukah arti kata Hosana itu save us Lord, selamatkan kami ya Tuhan. Saya rasa tepat sekali saya ingin mengajak berdoa. Satu, orang-orang yang belum pernah sungguh-sungguh menerima Yesus. Selama ini hanya asal-asalan ikut-ikutan, gak termasuk. Apalagi Anda yang jelas-jelas belum pernah terima Tuhan. Saya mau ajak Anda berdoa. Yang kedua nanti saya mau doakan orang-orang yang ingin memberitakan Injil kepada seorang yang dia kenal, khususnya keluarganya yang belum menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jangan tunda-tunda karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kalau Anda ingin memberitakan Injil, ingin menginjili seseorang yang Tuhan taruh di benak hatimu, itu mulia. Tuhan beserta. Saya mau sepakat dengan Anda, saya mau doakan dan dukung Anda dengan iman. Pertama-tama kita doakan dulu, jikalau Anda hari ini perlu terima Tuhan. Kalau Anda belum pernah menerima Tuhan, selama ini hanya Kristen KTP-an, atau Anda bahkan bukan Kristen sama sekali, bukan latar belakang Kristiani, Anda nggak ngerti siapa itu Tuhan. Saya bukan bicara tentang religion atau agama. Saya bicara tentang hubungan yang hidup dengan Allah yang hidup pula. Dan hubungan itu hanya bisa dibuka lewat satu tabir, yaitu tubuh Yesus yang disalibkan di Kalvari. Saya ajak Anda untuk meletakkan tangan di dada kalau Anda mau menerima Yesus. Ikuti saya berdoa begini, katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku sekarang. Aku mau percaya. Mulai hari ini, aku yakin Engkau mati bagi dosaku. Di kayu salib itu, Engkau mati bagi aku. Engkau bangkit pada hari ketiga, kuburmu kosong. Yesus hidup selama-lamanya. Masuklah dalam hatiku, jadikan aku anakmu. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kalau Anda barusan menerima Tuhan,
Dan Anda ingin dibaptis karena langkah berikutnya setelah terima Yesus adalah dibaptis. Tahukah Anda? Waktu Kisah Para Rasul, di sana murid-murid Yesus menuntun 3.000. Mereka berkata, apa yang harus kami lakukan? Berilah dirimu dibaptis. Itulah langkah pertama keselamatan. Yesus berkata, pergi beritakanlah. Barang siapa percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Anda selamat hari ini karena Anda terima Tuhan. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh, Anda pasti akan melangkah dengan iman. Kalau Anda barusan terima Yesus dan Anda mau dibaptis, Anda tulis aja di komentar yang ada. Tulis aja, hashtag gitu aja, atau pagar baptis gitu aja. Nanti seseorang dari kami akan menghubungi, dan kami akan menuntun Anda. Dan kalau Anda belum bergabung dengan CG juga, Anda belum punya komunitas yang sehat, komunitas iman, untuk membantu Anda bertumbuh. Oh, dengan senang hati, kita kan sudah keluarga. Dear keluarga Saat Teduh. Tulis aja, pagar baptis ya. Ayo sekarang kita berdoa untuk orang-orang yang mau nginjilin. Orang-orang yang mau memberitakan Injil. Injil itu jangan dengan cara kita jelek-jelekkan kepercayaan orang. Jangan ya. Injil itu jangan dengan tuduh-tuduh. Injil itu bisa secara positif dan penuh kasih. Kita sampaikan aja kebenaran apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Lalu kesaksian hidupmu. Aku dulu, gak usah panjang-panjang kesaksian kita itu. Seperti kalau saya bacakan kesaksian di Saat Teduh kan pendek-pendek aja. Tapi itu mempan. Malah kepanjangan nanti fokusnya ke kita bukan ke Kristus. Cukup beritahu aja apa yang Yesus lakukan bagimu. Gak perlu sensasional. Percayalah, orang gak cari sensasi. Roh Kudus akan berbicara sendiri. Tuhan bisa pakai kesaksian paling sederhana. Misalnya saya dulu begini, sekarang saya punya sejahtera sejak kenal Yesus. Keluarga saya pun ada damai. Tahu gak, itu akan berbicara kepada seseorang. Saya mau doakan untuk Anda kalau Anda mau nginjilin seseorang ya. Ayo, sama-sama Anda bisa ulurkan tangan seperti ini. Supaya saya bisa pegang tangan Anda dengan iman. Dalam nama Yesus, Tuhan pegang tangan itu, urapi. Berikan tanda-tanda heran seperlunya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berikan keberanian. Ya Tuhan, mungkin keberanian bukan dalam bentuk perasaan. Melangkah dulu, nanti tiba-tiba akan berani sendiri. Hamba berdoa supaya apa yang mereka katakan, sampaikan itu mempan di hati yang membutuhkan. Dalam nama Yesus harus diberitakan, berita pengampunan harus disampaikan. Tuhan, pakai lidah, bibir, mulut, kehidupan umat-Mu keluarga Saat Teduh. Dalam nama Yesus, dan nama yang disebut mereka di dalam hati itu, hamba-Mu sepakat agar orang itu bertobat. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kekasih-Mu Yesus mempelai pria itu. Dapatlah sejahtera di hatimu dengan sukacita saat ini. Terimalah. Haleluya. Amin. And there I find you in the mystery.